Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baiklah, kamu memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, yaitu sambil berkenalan dengan kalian. Baik, Andri, Saya, Bu. Aldi, Saya, Bu. selesai berkenalan, Ibu akan berkenalkan nama Ibu, Andrea Francisca, asal daerah Muara Enim. Sebelum memasuki materi ini yang ada di kelas 12 semester 2 ini, Ibu akan mengulang kembali tentang materi yang ada di kelas 10. Materi yang ada di kelas 10 mengenai pengertian novel. Ada yang tahu pengertian novel? Belum, Bu. Belum ya? Baiklah, Ibu akan menjabarkan sedikit pengertian novel. Pengertian novel ialah suatu karya sastra yang berbentuk suatu prosa yang dijabarkan secara panjang. Baik, itu saja yang Ibu ulangi mengenai materi dari kelas 10 kemarin. Ini Ibu akan melanjutkan kembali di kelas 12 ini, di semester 2 ini, mengenai isi dan kebahasaan novel. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik novel. Ada yang tahu unsur intrinsik novel? Belum, Bu. Belum tahu ya? Belum tahu mengenai unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel ini unsur yang membahas dalam suatu karya sastra, yaitu salah satunya novel tersebut. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, alur atau plot, tokoh atau penekan. Nah, Ibu membahas tentang tema. Tema merupakan suatu gagasan atau pokok yang terdapat di dalam suatu novel tersebut. Sedangkan alur ini merupakan rangkaian urutan peristiwa, baik itu alur maju, alur mundur, alur campuran. Sedangkan tokoh atau penokohan, perbandingan antara kedua tersebut ini memiliki tokoh. Ini merupakan sifat dari perilaku. Sedangkan penokohan ini merupakan orang yang ada di dalam novel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar atau setting yaitu suasana yang ada di dalam novel tersebut. Salah satunya yaitu latar tempat atau latar suasana, latar waktu. Latar tempat dapat Ibu contohkan yaitu di rumah, di sekolah. Nah, baik itulah. Itu saja yang Ibu jelaskan mengenai latar. Nah, ada lagi yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa. Ada yang tahu gaya bahasa? Belum, Bu. Gaya bahasa itu merupakan efek dari pembaca yang akan membawa pembaca tersebut tersentuh akan saat membaca novel. Sedangkan sudut selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang ialah penilaian mengenai novel tersebut, apakah menceritakan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu banyak menggunakan kata aku, sedangkan sudut pandang orang ketiga banyak menggunakan kata dia. Baiklah, masuk di unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu berkenaan dengan suatu karya sastra yang ada di luar dalam novel. Salah satunya unsur biografi. Unsur biografi merupakan unsur yang berkenaan dengan penulis. Salah satunya latar belakang penulis, biografi, studi penulis. Dan sudah itu terdapat unsur sosial atau unsur nilai. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Unsur nilai
itu unsur yang ada di novel tersebut. Salah satunya ada unsur nilai moral, unsur nilai etika. Sedangkan unsur sosial melibatkan unsur kemasyarakatan, ada latar belakang dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membahas kebahasaan dalam novel. Kebahasaan dalam novel yaitu berkaitan juga dengan majas. Mengapa dikatakan demikian? Majas sama juga dengan gaya bahasa. Benar sekali. Gaya bahasa. Gaya bahasa ini terdiri dari 5. Ada gaya bahasa sindiran, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penentangan, gaya bahasa. Sudah, itu saja yang dapat Ibu contohkan tadi, gaya bahasa, jenis-jenisnya. Sedangkan itu ada salah satu contoh lagi, yaitu di gaya bahasa itu majas pertentangan. Majas pertentangan terdapat di majas antitesis. Yang contohnya yaitu air susu dibalas air tuba. Banyak kan ditemui yaitu di si film anak kartun, yaitu yang pada zaman dahulu itu kan. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang materi ini. Ada yang ingin bertanya mengenai keterkaitan unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya? Ya, Bu. Baiklah, apa yang ingin ditanyakan, Nak? Apa contoh unsur intrinsik dalam novel? Unsur intrinsik dalam novel yaitu kita jelaskan tadi kan, unsur yang ada di dalam novel tersebut, yaitu salah satunya tema, alur, tokoh, gaya bahasa, sudut pandang. Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh novel, yaitu novel dari karya Ratu Wardarita yang judulnya Seputih Hati yang Tercabik. Di sini amanat, salah satu unsur yang ada di dalam unsur intrinsik novel ini, amanat. Tadi kan amanat belum Ibu jelaskan tadi. Sengaja Ibu tidak jelaskan karena Ibu ingin mencontohkan agar kalian mengetahui amanat di dalam novel ini. Bukan Ibu jelaskan. Amanat yang terkandung di dalam novel ini yaitu mengenai keadilan perempuan yang tidak mendapat keadilan, ya, sehingganya dia menjadi dikasih tolak oleh suaminya. Dan sekilas itu saja contoh yang Ibu sisipkan di sini, unsur intrinsik amanat yang di paparan materi Ibu tadi. Baik, itu saja. Adakah yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi, Ibu akan memberikan tugas mengenai carilah unsur intrinsik dalam novel. Bebas kalian mau novel apa saja, apakah novel yang tebal atau novelet atau apa yang berjudul apa, tapi harus lebih sering dipasarkan kan. Dah, itu saja Ibu paparkan. Apabila ada kesalahan dan pemaparan yang Ibu jelaskan, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.